bakal jadi semangat sendiri bagi tim-tim komunitas yang belum berhasil. Iya, pesawat sudah terbang dan ini bakal jadi seru banget nih Abigail. Iya, dan apalagi untuk posisi dari garis yang dibelah oleh pesawatnya ini cukup tidak adil. 10% hanya mengcover area kiri, sedangkan 90%-nya dibiarkan begitu saja di area kanan. Shipyard menuju Rinam Village, dan sementara itu untuk di area observatory sudah diisi oleh Evosi Sports, Bullseye diisi oleh Inje ID. Rata-rata tim mengambil area kiri atas. Iya, yang menarik adalah semua masih turun di tempat favorit satu sama lain ya. Dan bisa kita lihat di map ada DG dan juga Siren yang kalau gue lihat dari gesturnya mereka masih mau ngejar Sentosa, di mana memang dua tim ini adalah favorit, drop poinnya adalah Sentosa. Yes, dan dari Siren sendiri juga tampaknya akan memiliki advantage lebih, di mana mereka sudah mengambil jalur yang cukup aman. Sementara itu di area Rinam Village diisi oleh Sesmizu dan juga RRQ Hades yang tampaknya sudah saling melihat satu sama lain. Sementara itu dari Pac-Man akan coba looting dulu bersama kawan-kawannya. Sesnap dan juga di sini sudah mulai memberikan call untuk berjaga-jaga seandainya salah satu member mereka ini terlihat oleh RRQ Hades. Yap, bener banget, dan kalau gue lihat ini bakal jadi krusial ya, karena seperti yang kita ketahui, game pertama itu pasti jadi satu mood ya, mood booster buat semua tim. Dan kalau seandainya salah satu tim yang ada di Ringnam Village ini bakal tusun, ini bakal berat banget sih menurut gua. Bakal berat banget, apalagi match pertama, tengah, dan akhir itu bisa dibilang penentuan banget ya. Karena kalau misalkan untuk di match pertama seperti yang Bang El bilang, ini menjadi boost moral untuk mereka. Kunci ya? Juga kunci. Dan kalau misalkan dari RRQ Hades, kalau misalkan kita lihat satu member yang sudah terkena beberapa damage yang dilancarkan oleh CS Jojo yang seorang wonderkid di FFVN 2021 Spring. Dan yang kita catat ini bener-bener kayak belum ada yang punya lutan terbaik ya. Bisa kita lihat kalau sekarang kita lihat dari CS Jojo sendiri, ini helmnya belum ada dan belum ada face-nya tadi. Betul, karena untuk area Rinam sendiri kita tahu memang tidak akan cukup kalau misalkan diluting oleh dua tim sekaligus. Dan sementara itu dari SES sendiri mereka akan coba menyebar setiap member mereka untuk mencari lutan yang lebih baik, di mana Bara juga sudah mengambil area pinggir pantai, dan juga Nasden akan coba berjaga dulu mencari informasi sebanyak mungkin di mana member dari RRQ Hades. Yap, bener banget. Kalau gue lihat posisi yang kelok ini bisa gue bilang adalah posisi dari tim SES-nya itu sendiri ya. RRQ maksud gue. Karena memang kalau gue lihat pergerakan dari tim SES sendiri ini masih bisa dinamis banget. Mereka masih bisa cabut ke atas kalaupun misalnya ada satu skenario terburuk yang mereka bakal hadapi. Yes, tapi sementara itu ternyata dari RRQ akan coba menarik mundur ya. Mereka sudah berhasil looting setengah area Rinam dan mereka ngerasa cukup dan gak worth it bagi mereka kalau mereka terlalu lama di sana. Apalagi kita juga belum lihat apakah circle-nya ini masih aman untuk RRQ Hades atau tidak. Yap, bener banget, yang seperti gue prediksi tadi, ternyata Siren ya yang bener-bener mereka masih coba untuk mencari tempat favoritnya yaitu di Sentosa. Apalagi worth it banget sih menurut gue, karena worth banget ya, karena ada Blue Zone juga. Blue Zone juga, jadi walaupun hampir kayak 1 menit mereka coba jalan, ada satu tim bahkan di atas dari tim Siren sendiri, tim nomor 3. Kalau seandainya bisa gue bilang ini mungkin DG ya? Iya, betul. Pastikan kalian sudah like, Ini akan menjadi cukup ramai ya. Sentosa nge-reaction YouTuber lain dan ditambah dengan buff dari Blue Zone, kemudian dari Siren dan juga DG Esports ini mempertahankan gengsi di match pertama. Karena kalau misalkan salah satu tim ini gagal mempertahankan rumah mereka di match berikutnya, untuk di berbuna kedua mereka harus mulai berpikir 2 kali. Yap, bener banget. Kalau gue lihat di sini ada DG Abax yang kalau seandainya dia nggak terlalu aware, ini bakal bahaya banget buat dia, karena ada 3 atau bahkan 4 member dari tim Siren yang ada di sekitar dia. Yes, dan sementara itu pergerakan Abax sebenarnya cukup berani ya. Tapi 1-2 atau member dari Siren seharusnya sudah kelihatan, dan dari Abax sendiri juga sudah kehilangan 120 HP-nya. Langsung menarik mundur dan memberitahu kepada teman-temannya, sorry bro, kita gak sendirian di sini. Dan sementara itu dari Siren juga kehilangan setengah darahnya. Justin akan coba heal dulu, tapi tampaknya dia nggak punya apa-apa, hanya punya glue dan 1 grenade saja. Ya, kalau gue lihat ini udah mulai seimbang ya, karena bener-bener DG cepet banget follow up ya. Saat dapet info mereka langsung stick berempat, dan ini udah bakal jadi 4 lawan 4 Siren versus DG. Yes, dan sementara itu dari Siren dengan resource yang mereka punya juga kurang, akan cukup
wise kalau misalkan mereka tarik urul sedikit, jangan terlalu engage dengan DG, apalagi DG juga sudah masuk Sentosa terlebih dahulu. Ya. Dan senjata kalau gue lihat juga kayak Siren DeVito kayak gini juga mereka nggak bisa tembakan dari jarak jauh juga kan. Jadi gue rasa resikonya masih besar banget buat tim Siren kalau seandainya mereka mau engage atau mau mencoba untuk menyerang pertama ya. Ya, tapi tampaknya kalau misalkan kita lihat dari DG sendiri, mereka juga mengalami posisi yang sama ya, meskipun mereka masuk Sentosa duluan, punya kesempatan untuk looting, tapi mereka hanya memiliki vehicle dan coba tarik dulu Sentosa ini kan gak kecil ya. Jadi mereka bisa masih ngambil area tengahnya dan juga atasnya. Ini nih supaya tidak, apalagi ini masih di early game dan tidak di menit mati ke-6 di ini awal-awal. masih utuh 48. Yap, bener banget. Dan seperti yang tadi lu bilang juga, Bigel, DG mengirim 2 member ya untuk mundur ke belakang, di mana mereka masih coba untuk ngelut ya bagian Sentosa atas. Karena kalau seandainya kita lihat kehadiran dari tim Siren sendiri, mereka juga di daerah bawah gitu ya kan, nggak terlalu banyak tadi tempat yang mereka bisa looting. Sampai akhirnya di sini juga mungkin DG tidak mempunyai ada satu lootingan advantage, di mana mereka juga udah mempunyai 2 mobil. Kalau seandainya mereka mau memulai rotasi, ini cukup enak banget ya buat tim dari DG Esports. Ya, cukup enak banget, tapi ternyata dari DG sendiri objektif pertama mereka adalah mengamankan looting, placement sebanyak mungkin, dan kill nanti dulu aja. Menunggu posisi yang tepat, karena masih dalam untuk fase grand final seperti ini. Ini bakal seru banget karena udah ada 2 tim yang notabene tim-tim veteran nih ya kan. Tim veteran ada IOG dan RRQ yang kemungkinan besar bakal combat ya di early. Kalau gua ngeliatin dari fase-fase play-in, play-off sampai kita ngomongin grand final, ini jarang banget terjadi early fight. Jadi kemungkinan tuh kayak numpuk nanti mungkin di zona-zona terakhir, bahkan bisa ada pelajar zona 3 tuh kalau masih di banyak banget. RRQ Nah ini dia suka Legalot, ketemu kita Onyx lihat suka apakah Tayo, sama bakal Epos coba untuk suka skenario mundur lagi, atau Mister bahkan 05. mungkin RRQ bakal coba untuk nyamperin Itu saja IOG. sih. Kalau misalkan untuk Yang posisi lainnya sekarang, tidak sukses, ya, kemungkinan dua-duanya akan saling nahan dulu, mencari Oh, momen iya, yang kalau tepat. Kalau DG misalkan Abax. kita ngeliat RRQ Itu saja. dengan Sesmizu tadi di area Kalau lima, kalian apa, guys? ketika mereka sudah Tulis saling komen. melihat, mereka Ya. ngerasa nge-hold, oh ini ternyata terlalu lama kita sini, kita buang-buang waktu, mending kita rotasi aja. Kalau misalkan hal itu terjadi juga antara RRQ dan IOG ini, kemungkinan RRQ pun akan narik mundur, gak akan terlalu memaksa. Ya, bener banget. Dan ya seperti yang gua bahas tadi, ini gameplay ciri khas babak-babak penentuan ya kan. Jadi kemungkinan besarnya sih kayaknya mereka bakal coba untuk nahan, karena kalau sedih kita ngelihat prediknya dari 3 tim, bahkan ada Dranix juga yang udah masuk ke daerah factory. Nih ya, baru gue mau bilang tuh. Iya, Anyway, by the way, busway ya, di area factory ada Dranix juga nih yang lagi nontonin sedikit nih ya. Jaga pabrik RRQ dulu, masih ya kan, mengamankan di produksi dulu posisinya. sambil ngeliatin sekitar ada yang mau masuk gak ya kira-kira. Nah, kalau gue lihat dari IOG sendiri, mereka tahan di rumah labirin ya. Menurut gue worth it banget kalau seandainya zonanya ini masih bakal masuk ke daerah factory. Tapi lagi-lagi ya kan, ada satu lagi yang coba untuk masuk ke daerah factory, dan itu ada tim kuda hitam Red Bull Rebellion. Iya, Red Bull Rebellion. Gue mengenal Red Bull RBR. Rebellion ini sebagai salah satu tim yang memiliki rotasi yang lumayan kuat. Kencang rotasinya, mereka rajin banget. RBR ini area siapa, map, guys? Saya bikin tidak tahu. checkpoint Kalau tahu satu dengan yang komennya. lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri, kita lihat dari RBR sudah mulai set up dulu untuk mencari spot. Apakah mereka bisa masuk factory atau enggak? Ya, yang gue catat adalah Red Bull atau RBR ini bener-bener main cepet ya. Biasanya mereka tuh nggak langsung masuk ke daerah sini loh. Mereka tuh masih mungkin bakal ada di Katulistiwa atau Bima Sakti, tapi ini bener-bener mereka tempatin tempat di mana memang kayak udah defense banget ya. Iya. Dan untuk zona sendiri juga akan update ke Nah, zona akan kedua. update nih. Ya, akan update, dan sementara itu dari EVOS juga akan menggunakan strategi late rotation. Sementara itu Iya. untuk di area Pocinok, DG-nya udah masuk. DG-nya udah masuk duluan, cepet banget bener-bener ya. rotasi Ngendok cepat. Mereka sini. dari Cepet ujung Sentosa langsung masuk ke Pocinok, apalagi mereka tadi juga memiliki Ngendok 2 dari vehicle. Sementara Bener itu banget. Siren juga akan Kita lihat, mengikuti EVOS. ini zona dimana sama banget kayak kemarin di play-in Ini ya. kayaknya Kalau seandainya memang masih seperti dia ini ini bagus ngendok banget nih. buat tim kayak Ngendok IOG atau bahkan karena RBR yang udah punya tempat posisinya di mana juga pas. mereka full defense ya. Iya. Tapi kita nggak bisa lupain juga factory juga, kalau seandainya zona akhir masuk bener-bener ke daerah factory, ini First Rider yang udah dapet satu tempat di mana mereka bisa defense Kalau dan factory mempunyai ini, vision cukup luas. Ya, satu lagi untuk zona Dranix sendiri terakhir yang masuk di area factory, mereka menang cuma ini bisa masuk tim di area FR luarnya ini. saja. Kemungkinan kalau semisal First Rider akan coba nahan step terlebih Percaya gak, dahulu, guys? Dranix yang bisa jadi bakal bonyok duluan oleh tim
tim-tim yang melakukan rotasi ke area factory. Dan kalau kita lihat ini bener-bener bikin deg-degan gak sih? Ini zona kedua udah mau masuk. Terus kalau kita ngelihat info dari tim itu masih 48. Belum ada yang keculik Belum sama ada yang sekali loh. keculik sama sekali. Jadi ini bener-bener tambah mungkin bikin mereka juga bermain Guys, ekstra kalau hati-hati. kalian Karena info yang belum bisa dilihat dari pencet player tombol yaitu subscribe, cuma 48 angka ini aja. Ya, apalagi kalau misalnya kita segera berkaca pencet dari guys, playlist kemarin karena ya, saya Bang. akan kalau 100.000 subscriber guys, saya akan ngadain giveaway dan live berhadiah. Giveaway-nya DM untuk 3 orang pemenang kalau sampai 100.000 subscriber ya. Setuju banget. Pencet Nah, juga kalau tombol gua lihat like-nya di sini ya. ada Ses juga yang coba untuk masuk. Jangan Tapi sampai kalau kita ketinggalan. lihat juga ada EVOS yang sepertinya mereka bakal ngambil rumah labirin. Ini udah jadi pattern atau Zonanya udah jadi kayak gini, satu guys. ciri khas dari Kayak EVOS gunung sendiri kalau berapi. seandainya mereka rotasi memakai mobil. Tapi di luar dugaan mereka Kayak coba gunung untuk meletus. masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri, Abigail. Iya, Ipos. dia akan coba masuk lagi, maju sekedar mencari informasi apakah di dalam factory ada orang. Ipos. Untungnya mereka punya vehicle, jadi akan menurunkan chance resiko mereka ditembakin. Dan Tapi ada kan, DG, dari atasnya ada DG. Wah, ini bahaya ada sih. DG, bahaya banget. Ipos dan bakalan jadi bertemu rame, apalagi dengan untuk dari First Rider ini mengamankan dengan area tim atas juga vision terbaik FR harusnya yang dimiliki Next oleh Factory. First Rider. Yap, Sama bener banget. tim mana ini? Rada aneh, rada kaget Tim menurut gua. AOG ya. Kalau pendapat gue biasanya itu EVOS bakal mampir di rumah labirin ya, tapi ini bener-bener mereka gaspol masuk ke Kayaknya daerah Ipos sudah dari mengetahui factory-nya itu sendiri. posisinya. Rumah labirin tadi kan dijaga sama IOG. Iya, iya. Kemungkinan saat dia masuk ke tengah-tengahnya antara RRQ dan juga IOG, Mereka sadar ya? Mereka udah sadar. Iya iya bener banget. Dan kalau tapi yang jadi catatan sebenarnya IOG nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Betul, tapi Gitu kan? mungkin ada sedikit ini slightly vision, insting. Maaf ya, insting, guys, ya kan? kalau telat Wow, bikin ini, biasanya guys. tuh jarang-jarang banget. Dan tapi kalau kita lihat balik lagi dari Maaf. kondisi factory Ya, yang udah mulai padat guys, gini, telat. apalagi kalau kita lihat di atas juga udah ada DG, ini bakal seru banget sih. Masuk zona 3, kalau seandainya masih di daerah factory, sekali lagi ini bakal jadi pertarungan yang bakal sengit banget, Abigail. Ini bakalan sengit banget, apalagi Siren sendiri sebenarnya menghantui dari area kanan bawah factory loh. UAV juga udah dateng ya kan, coba Iya. nge-screening, Tembakan udah ada dari Aura yang nampaknya tim- juga bakal mengetahui info di daerah depan mereka juga udah ada orang. Iya, Bahkan tembakan. DG juga mendapatkan info di belakangnya itu ada Onyx. Dan kalau kita lihat zonanya, Abigail, ini bener-bener yang tadi gue bilang bakal berdarah-darah banget. Bakal berdarah banget di factory, berdarah tapi kalau misalnya dan ngelihat posisi sengit tadi ya, sebenarnya yang cukup pertarungan diuntungkan seru adalah ini. Aura First Esports, Rider. Ketiga First kali Riders lagi dan ke juga factory. Onyx Olympus, di Ya. mana Nah. penumpukan hanya Ini terjadi di tengah. Kalau berdarah-darah misalkan ini. yang tengahnya fight duluan, Aura masuk belakangan, dia tinggal nyayurin sebenarnya. Nah, ini nih kemungkinan besar bakal jadi makanan dari auranya juga. Karena kalau kita lihat dari gestur sesi sendiri, mereka bakal ngambil zona terluar, yang mana di luar sana, di ujungnya udah ada aura. Betul. Dan tampaknya dari RRQ Oke. sendiri juga akan coba Aigo. masuk ke factory. Cepet Benar-benar banget. factory udah penuh dan Dion pun sudah mulai melancarkan tembakan ke area Dranix. Tapi sayang sekali tembakannya belum mendapatkan UAV. apa-apa. UAV. Aduh, Oh my ada God. UAV yang benar-benar menjadi abang cepu ngasih tahu Ogi. setiap posisi Semuanya pemain. udah. Sudah terjadi tembak menembak di sini Oh dari my God. IOG juga sudah Satu kehilangan beberapa knockdown. darah dari 3 membernya sini Lord. Ow. Terlebih dahulu, Satu Rurgut knock akan dari mencoba memberikan IOG. backup langsung saja di Sakit. set up Dua dulu. knock Tapi dari ternyata 2 member dari IOG. IOG pun akan ter-takedown di sini. Oh my Iya, God. RRQ dengan dari berani langsung IOG. menghantam 2 member dari IOG. IOG pun harus cukup mundur dulu, dipukul dengan keras oleh RRQ Hades. Sementara Yap. itu dari NJID dari belakang akan memantau RRQ Hades yang sedang gempur-gempuran dengan IOG. Setuju banget, tapi ANG ini bakal susah banget. Oh my god, Iron Blood harus rata tereliminasi di awal dari dan menjadi tim ke-12 yang IOG. tereliminasi, Abigail. Yes, betul banget. Dan 3 poin yang sudah berhasil di-secure oleh Dranix. Sementara itu RRQ akan coba nengok lagi ke belakang. Di mana Oh. O'Connor akan terkenok di sini. Oh Tapi my masih God. ada backup dari RRQ Kapten terkena Terbang di satu. Olive di bawah Follow di up. sini. Di follow up kembali dan sedangkan dari NJID akan Dikasih melakukan granat speed lagi. 2-2. Ada Oh, potongannya bagus Waduh. banget. Oh my Terbuka. God. Tapi Cara gagal ini image dari yang tim masuk RRQ. Rama. Sang sniper akan di take down di sini. Iya bener banget, ini bakal susah banget buat NGID masuk. Tapi kalau seandainya mereka bisa keluar dari hadangan RRQ, ini bakal jadi satu kabar yang bagus buat mereka. Kabar yang bagus untuk RRQ karena 3 member dari NJID sekarang dan Marsha pun akan ter-takedown. Aura Father Dan guys, Oh my God. dan sudah terjadi threat Saudara Sesmizu tiga pasti akan dipuaskan di berdarah posisi ini. ke-11 sudah RRQ terjadi tukaran di sini. Ada Oh. threat di mana NJID juga 2 membernya sudah tidak bisa Satu ngapa-ngapain lagi lagi. tim Mervin sang RRQ. kapten akan coba berdiam diri. Valen. Proning sambil Valen. heal. Valen di sini akan mencoba melihat ke belakang tapi ternyata no RRQ Hades yang harus dipulangkan
belakang terlebih dahulu. EVOS pun akan coba fokus ke arah RBR. Sementara itu dari DG Vice berhasil mendapatkan aura boost, aura cukup banyak di sini. RBR pun akan kehilangan satu membernya dan akan coba masuk ke lebih dalam lagi ke area Factory. Sementara itu dari Onyx, Tayo akan coba melakukan spam, akan pop up Chrono, coba healing terlebih dahulu karena di depan mereka ada Siren langsung nembak glow-nya. Tarik mundur, Weasel kaptennya sudah ter-take down, Tayo pun ter-take down. Tersisa 2 member tapi masih ada Onyx Zevia yang melindungi, mencoba memberikan backup. Jar pun memberikan fire balik ke arah Siren. Di sini Onyx Olympus juga sudah mulai sehat. Kembali akan terjadi trap peluru timah panas di situ sudah dilemparkan antara kedua belah pihak tim. Tapi ternyata dari Siren cukup tenang menghantam Onyx Olympus yang tidak diuntungkan karena zona di belakang mereka sudah mengetahui. Akan terkenal, Zevia menyusul. Tayo mencoba berputar. Wiza akan memberikan kepada Siren. Tayo di sini akan coba masuk pelan-pelan tapi tidak masih penuh. Masih susah, cukup susah apalagi Siren akan menghantam mereka tapi dari sini masih tersisa 9 tim dengan 28 orang yang tersisa. Wings akan ter-take down. Raw juga. Tayo akan terjatuh di play zone di sini. Akan coba diselamatkan oleh Devito dari 2 member Siren di sini. Akan coba sehat walafiat kembali. Akan cukup sulit tapi mereka akan masuk lagi. Alright, harus dipuaskan di posisi ke-8. Sementara itu Siren dengan 2 poin kill yang mereka miliki, mereka punya keuntungan yang sangat luar biasa. Zonanya kosong, Pak. Zonanya kosong dan ini bakal coba diisi oleh Siren. Kalau Siren bisa bener-bener nahan, ini bakal bagus banget buat Siren. Di samping itu kita lihat ada Dranix dan juga RBR yang bakal coba untuk kontes. Betul sekali, langsung saja di kontes dan ternyata dari sang kapten EVOS Sam 13 dengan bareta yang dia miliki. Langsung hujankan tembakannya ke arah Dranix di sini yang hanya memiliki glue wall yang baru saja dipecahkan oleh EVOS Esports. Oke, dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ternyata dari EVOS akan coba pop up Chrono-nya. Mereka akan coba berpikir bagaimana menghantam tim-tim yang tersisa, tapi tampaknya mereka akan coba membiarkan terlebih dahulu. DG di sini juga sudah cukup akan berhadapan dengan Siren dan juga RBR di sini. Ternyata dari belakang ada lagi tembakan masuk. Azril di sini akan berhadapan dengan Justin. Kapten berlawan dengan Kapten RBR dibantu oleh Dranix dan juga RBR di sini. Ternyata dari Azril akan terkenal sang kaptennya di spam lagi granatnya. Abbas akan coba masuk ke jantung pertahanan Siren di sini. Akan menjadi one by one. Azril akan coba diselamatkan dulu dengan pop-up Chrono yang dia langsung saja ter-take down lagi. Devito sangat baik bergerakannya. Faiz pun akan meninggalkan 2 kawannya, lebih memilih zona. Selain Devito di sini berhasil mendapatkan confirm kill atas DG. Sementara itu dari EVOS juga akan coba panen kill Siren Esports dengan 5 poin kill yang dia punya. Devito akan coba nahan dulu zona sedikit. DG akan terpuaskan di posisi ke-5 di sini. Arul dengan 6 poin kill yang dia miliki dari oleh Dranix akan bertahan, mencoba healing terlebih dahulu. Sam 13 bertahan di balik luar dan juga himpit-himpitan dengan zona. Akan ditembakin lagi oleh Arul sang wonderkid kita di sini. Cukup banyak damage yang masuk tapi Sam 13 akan healing lagi, ulur lagi waktunya. Gak mau kasih kill ke Dranix, gak bakal mau. Dan sementara itu dari Dranix juga tampaknya sudah mulai kehabisan resource nih Bang El. Dan kita lihat di sini Siren Devito mendapatkan advantage di high ground dan kita lihat di sini coba untuk ngatakin dulu ini Abigail. Iya, langsung saja coba tatakin lagi tapi Devito lagi dengan di FR dan ternyata Siren di sini akan langsung dihajar oleh First Rider sekaligus di confirm kill-nya untuk Buya di match pertama oleh First Rider. Oh my god, yang tadi gue bilang. Jadi kalau seandainya lu bisa mendapatkan satu posisi di mana lu juga nggak ke spotlight. Tadi kalau gue lihat itu bahkan di daerah Factory itu kontesnya bukan First Rider, itu cuma ada Dranix dan juga ada RBR. Gue nggak ngelihat First Rider kemana sampai akhirnya di ujung dari zona tahu First Rider-nya masih ada. Betul, tahu-taunya First Rider masih ada, apalagi sebenarnya dia mengamankan high ground-nya Factory itu sendiri, tinggal dijaga dengan ketat dan dia tinggal menyaksikan di area lantai 2 Factory, lantai dasarnya ini udah bonyok karena terjadi perang dari luar bahkan di dalam. Iya, itu banget, seru banget sih. Game pertama benar bikin deg-degan sih kalau dari sisi player, gue yakin banget. Karena sampai zona ketiga itu masih 48 live. Masih 48 live dan apalagi dari war pembukanya itu antara RRQ, IOG dan juga Dranix. IOG mau nggak mau karena mereka posisinya cukup terjepit, ada di open field, kelihatan oleh RRQ, kelihatan juga sama Dranix, akhirnya dipulangkan terlebih dahulu. Yap, ini dia nih, ada highlight. Halo, ada OBB nih kayaknya. Hai. Wah, chaos banget ya. Tapi ternyata
Satu prediksi untuk pembukaan tadi dari Bang Elhaya, benar juga. Ternyata anak-anak dari First Raider yang berhasil mendapatkan buyangnya untuk match pertama, dan dari posisi yang kayak gini sebenarnya tadi Island of God dan juga RRQ, mereka juga masuknya secara bersamaan. Ya bener banget. Kalau gue lihat di sini kita nggak boleh lupain dari NGID juga yang berhasil membuat RRQ juga kesusahan untuk masuk ya kan. Sampai akhirnya tadi juga RRQ tereliminasi. Nah ini kalau punya satu gubuk untuk bertahan. Satu gubuk derita. Terus tadi juga apa sih semuanya udah bener-bener dikeluarin pop-up blue wall. Nah, Iya, itu. Gila. Dan yang sempat gue lihat adalah tadi di sebelah factory, di tepi kecilnya itu ada kayak tempat buat masuk ke dalam factory. Betul. Tapi tadi itu emang udah bener-bener ketutup sama glue wall. Jadi player Island of God yang Susah kesusahan di juga. luar bingung toh, Iya, nggak susah bisa juga. untuk masuk, nggak bisa untuk keluar, dan juga RRQ datang dan ternyata ada anak-anak dari NGID Esport juga. So itu dia untuk match pertama kita ternyata berhasil dibuyakan oleh dari anak-anak First Raider. Tapi sebelum kita masuk untuk ke match selanjutnya, kita bakal langsung kembalikan untuk ke host kita, ada Kak Michelle dan juga Kak Daniel. Silahkan. Guys.